Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek atau yang ada di Bali. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, mari kita bersama-sama fokus mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, sebab Dia Allah yang mulia dan layak disembah. Mari kita agungkan Dia. Sebab rancangannya indah bagi setiap kita. To God be the glory. Sing this song together. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. And the voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever to be, I owe it all to Thee. Mari angkat kedua tangan kita and let's worship God. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to Thee. Should I gain any praise, let it go to Calvary. Woe to God.
faith is found. It's time to celebrate the song of victory we sing. The one who set us free, come and shout His mercy, Jesus above all names. Your name shines bright, Jesus, deliverer. For the old has passed away, and this is brand new day. When the mountains fall and the sea turns rough, your word stands strong. Jesus, you never fail. Your love breaks every chain, grace overflows and set us free. Jesus, you reign forevermore. Now I can sing your my victory. It's time to celebrate the song of victory we sing. The one who set us free, come and shout His mercy, Jesus above all names. We sing your name, come on. Your name shines bright, Jesus, deliverer. For the old has passed away, and this is brand new day. When the mountains fall and the sea turns south, your word stands strong. Jesus, you never fail. Your love breaks every chain, grace overflows and set us free. Jesus, you reign forevermore. Now I can sing you my victory. When the mountains fall and the sea turns rough, your word stands strong. Jesus, you never fail. Your love breaks every chain, grace overflows and set us free. Jesus, you reign forevermore. Now I can sing you my victory, my victory, my victory. One more time, my victory. Shalom Shouters dan rekan-rekan di Bali, selamat datang di ibadah online GKKD Shouters. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah mengirimkan prayer request ke direct message Instagram GKKD Shouters. Saat ini di tangan saya ada 4 orang jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan dukungan doa, membutuhkan support, dan mereka ada yang membutuhkan pekerjaan baru dalam waktu dekat, ada yang berdoa untuk kesehatan papanya yang ada di luar kota, ada yang berdoa untuk bisnis, ada yang berdoa supaya adiknya diterima di perguruan tinggi kedinasan atau perguruan tinggi negeri. Mari kita berdoa sebentar jemaat Tuhan bersama-sama dengan saya. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Bapa yang bukan hanya mendengar doa-doa kami, tapi Engkau juga menjawab doa-doa kami. Kami mengangkat para jemaat Tuhan ini yang sedang membutuhkan jawaban, sedang membutuhkan terobosan di dalam hidup mereka Tuhan. Kami percaya mujizat sedang terjadi, mujizat mengalir dalam hidup mereka Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berdoa untuk studi, mereka mendapatkan universitas yang terbaik. Mereka yang berdoa untuk bisnis, pekerjaan, mereka mengalami terobosan secara finansial Tuhan, secara karir Tuhan, dan mereka yang berdoa untuk kesehatan Tuhan, mereka menerimanya saat ini juga Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat semua yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan praise report. Shalom, nama saya Dani Rumondor, saya tinggal di Jurang Mangu. Saat ini saya bergabung dengan Hope Bintaro 1. Dulu saya mengalami penyakit darah tinggi
karena memang itu bagi saya itu sesuatu yang nggak asing, karena kami berasal dari keluarga yang semuanya hipertensi. Semua kakak-kakak saya itu hipertensi semua, jadi bagi kami hal untuk hipertensi itu biasa-biasa saja gitu. Dan tibalah pada suatu saat saya mendapatkan stroke, saya mengalami stroke. Ya. Pada saat saya mengalami stroke, saya masuk rumah sakit dan setelah itu saya mendapatkan petunjuk dari dokter bahwa saya harus minum obat setiap hari seumur hidup. Nah, dan setelah itu ya saya harus lakukan itu. Karena saya tidak mau untuk jadi stroke kembali, karena menurut petunjuk dokter, kalau saya stroke kembali, saya akan mengalami hal yang lebih buruk dari yang pertama yang saya alami. Dan setelah saya mendapatkan darah tinggi seperti itu, menurut petunjuk dokter, saya sering berdoa. Saya berdoa, saya minta supaya Tuhan tolong, saya minta supaya Tuhan sembuhkan, bahwa kadang-kadang kalau di setiap ibadah, kalau ada altar call, ya, saya maju ke depan dan saya didoakan oleh hamba Tuhan atau oleh pendeta, pengkhotbah, tetapi saya tidak mendapatkan kesembuhan, saudara. Dan sampai pada suatu saat saya diajak sama rekan saya untuk datang beribadah di GKKD Souters. Saya berpikir bahwa ya mau dengarkan firman Tuhan kan di mana saja, ya mungkin saya juga bisa mendapatkan firman Tuhan yang berbeda dengan apa yang saya sudah dengar pada hari-hari yang lalu. Dan sampai saat itu setelah saya beribadah di GKKD Souters, ya saya mendapatkan firman Tuhan yang berbeda. Ya, dulunya saya kalau berdoa, saya selalu minta tolong sama Tuhan. Tapi setelah saya di GKKD Souters, ternyata kata hamba Tuhan, "Hei, kamu bukan hamba lagi, kamu sudah anak, jadi kamu harus berdoa sebagaimana kamu itu anak." Jadi stop untuk meminta-minta sama Tuhan. Dan sering hamba Tuhan, Bapak Gembala, dia sampaikan bahwa ingat, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24. Dan kata-kata ini, firman Tuhan ini, ayat ini, itu saya sangat sering dengar. Bahkan ya selama setahun itu sering sekali saya dengar. Dan sampailah saya pada suatu titik bahwa saya meyakini bahwa ini firman Tuhan itu benar. Dan setelah saya mendapatkan keyakinan kalau oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh, berarti kan kesembuhan saya sudah alami 2000 tahun yang lalu. Dan akhirnya saya putuskan bahwa saya harus tinggalkan saya punya obat. Karena saya pikir tiap hari minum obat itu bukan hal sesuatu yang gampang. Karena jangan-jangan saya sembuh dengan darah tinggi saya dan saya nanti mati dengan ginjal karena ginjal saya rusak. Ya. Dan setelah saat itu saya putuskan bahwa oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Darah tinggi saya Tuhan sudah sembuhkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib, dan saya putuskan untuk saya tinggalkan itu. Walaupun ya secara manusia ya takut. Kata dokter bilang kalau saya tidak minum obat setiap hari, paling lama 3 hari saya akan stroke kembali dan saya akan mendapatkan masalah yang lebih parah daripada yang lalu. Dan tibalah betul pada hari ketiga saya tidak minum obat. Waktu itu saya sedang berkendara, saya merasakan bahwa muka saya ini sudah mulai tebal, belakang saya itu sudah mulai pegel. Dan saya tahu persis karena saya bertahun-tahun mengalami darah tinggi, saya tahu persis ini adalah gejala darah tinggi, darah saya sudah naik kembali. Tetapi saya yakin dengan firman Tuhan bahwa ini cuma tipuan iblis. Sebenarnya saya sudah tidak sakit lagi karena saya yakin dengan firman Tuhan kalau oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Dan karena saya sedang berkendara, saya mencari tempat yang aman, saya parkir, saya minggir, dan saya berdoa dengan doa yang berbeda dengan dulu. Kalau dulu saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya, karena saya yakin bahwa Tuhan akan sembuhkan saya, indah pada waktunya, indah di waktunya Tuhan. Tetapi saat itu saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan, kalau darah tinggi saya Tuhan sudah sembuhkan. Seberapa kali saya berterima kasih, mengucap syukur sama Tuhan, sampai saya tertidur. Saya tertidur dan kurang lebih mungkin setengah jam saya terbangun dan saya merasakan kalau saya sudah benar-benar segar, saudara. Kebal-kebal di pipi saya udah gak ada, rasa sakit di belakang sudah gak ada, dan sampai saat ini saya tidak pernah lagi mengalami penyakit ini, saudara.
Dan di rumah saya punya alat untuk tensi, dan saya selalu tensi, dan darah saya selalu normal, dan itu paling tinggi 120/90, dan itu kata dokter itu adalah yang sangat normal. Inilah yang saya bisa saksikan, yang saya bisa memberikan kekuatan buat saudara sekalian. Terima kasih. Luar biasa kesaksiannya, dan terima kasih sudah mau membagikan press report kepada kita semua. Saya percaya bahwa kesaksian Anda itu menjadi kekuatan sekaligus pengharapan dan sukacita buat kami yang mendengarkan. Haleluya. Dan berikut adalah beberapa pengumuman penting, saudara. Mohon disimak baik-baik. Yang pertama adalah ibadah online GKKD Shouters Minggu 28 Juni 2020 akan disiarkan jam 12 siang seperti biasa. Buat saudara yang belum subscribe dan belum klik bel notifikasinya, silakan subscribe dan klik bel notifikasinya supaya saudara tidak ketinggalan sama ibadah online kita. Amin. Saudara, kita akan memberi sebentar lagi, tapi saya ingin menginformasikan bahwa kini ada 2 cara untuk memberi persembahan mingguan dan perpuluhan Anda. Yang pertama adalah caranya transfer ke rekening Agnes BP alias Nyonya Hot. Nomor rekeningnya tertera di layar, dan yang kedua melalui OVO juga ada di layar. Kami sangat berterima kasih untuk kontribusi yang telah Anda berikan kepada program Sharing for Caring GKKD Shouters, dan program ini masih terus berjalan karena kami mengerti dan memahami bahwa kita masih terus akan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Dan untuk Anda yang ingin terus memberi dan masih ingin memberi, silahkan ke rekening Agnes BP di BCA dengan nomor rekening di layar bisa Anda lihat. Dan ada info tentang IC? Ya, jadi IC Family akan kembali diadakan hari Jumat 26 Juni 2020 via Zoom. Dan kali ini kita akan menghadirkan dokter spesialis anak namanya Dr. Datu Irawati Tambing. Ya, kami kenal dengan nama Kadatu gitu ya. Beliau saat ini bekerja di Rumah Sakit Mitra Bintaro dan Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Jadi buat saudara yang sudah berkeluarga ataupun berencana memiliki keluarga, save the date and be there. Oke, ini yang terakhir. Jika Anda memiliki beban doa ataupun kesaksian yang luar biasa seperti tadi, silahkan kirimkan ke direct message Instagram GKKD Shouters. Kami tunggu. Dan sebelum kita memberi, Zaldi punya offering pitch? Ya, oke, sebelum kita memberi, saya mau share sedikit kebenaran firman Tuhan. Jadi selama di Sydney, saya dan istri kami tinggal di rumah paman dan bibi saya. Kami nyebutnya Asuk dan Sukmeh gitu ya. Nah, hampir setiap hari Sukmeh kami di sini masak gitu ya, saudara ya. Dan beberapa kali ketika dia mau masak, dia suka nanya mau makan apa gitu ya. Dan yang paling menyenangkannya lagi adalah ketika masakannya sudah jadi, kami boleh makan sepuasnya gitu ya. Kami sangat menikmati, menyadari, merasakan kebaikan paman dan bibi saya di sini gitu ya. Dan hal itu memunculkan satu sikap hati di dalam hati kami berdua bahwa oh ya, kami juga jadi pengen memberkati mereka gitu ya, memberikan yang terbaik yang kami bisa berikan buat mereka. Jadi setiap kali mereka minta tolong, mereka membutuhkan sesuatu, kami terburu-buru gitu ya, tanda kutip terburu-buru untuk memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan gitu. Dan saya percaya ini adalah sikap hati yang kita perlukan ketika kita memberi gitu ya. Prinsip yang sama ketika kita memberi kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia bukan hanya baik, tapi dia menunjukkan kasihnya, kebaikannya dengan cara datang ke dunia, dia mati bagi kita, dia berikan kita kehidupan yang baru, dia berikan kita Roh Kudus, dia berikan kita berkat, kesehatan gitu ya, dia berikan kita janji yang luar biasa. Kalau jemaat Tuhan atau kita menyadari bahwa oh Tuhan itu sangat baik, pasti akan muncul di hati kita bahwa apa yang terbaik yang saya pengen berikan kepada Tuhan, saya pengen memberkati Tuhan juga gitu ya. Dan saya percaya itu prinsip dalam memberi. Dan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 firman Tuhan bilang begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang
oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya percaya kaya dan miskin di sini bukan hanya bicara tentang material gitu ya, tapi bicara juga tentang kesehatan, berkat, sukacita, damai sejahtera. Yesus bersedia untuk menjadi miskin dalam hal itu semua, supaya saudara dan saya memiliki kekayaan dalam hal itu semua gitu ya. Nah, jadi pada saat kita memberi, saya ingin hari ini kita memiliki sikap hati itu, saudara. Oh, Tuhan sudah baik, saya menyadari kebaikan Tuhan, dan saya pengen memberkati Tuhan dengan segala yang terbaik yang saya bisa berikan buat dia. Baik, jemaat Tuhan, sebelum kita memberi, mari kita ucapkan statement iman kita bersama-sama. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Selamat memberi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa hati kita. Let's be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about. We sing from my heart. We lift up our hands. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all up from my heart. Jesus, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Let's worship God. Worship you, Lord. Oh, Jesus. Let's lift up our hands. Mari kita angkat kedua tangan kita. You are the center, Lord. Oh, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all up from my heart to the heaven. It's all about. It's all about from my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu buat semuanya kita, dimanapun Anda berada, di Jakarta, Jemaat GKD Souters, Bogor, di Bali, dimanapun Anda yang melihat YouTube ini, ibadah ini, saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja, dan saya juga percaya saudara ketika mendengarkan firman Tuhan ini akan mengalami mukjizat di dalam hidup saudara. Amin. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama. Mari tutup mata saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami ada di tempat ini bersama-sama dengan keluarga kami, menikmati kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami. Kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan iman kami, mengubah cara pandang kami, meyakinkan kami, memastikan kami
meneguhkan hati kami bahwa kami hidup sama seperti Yesus di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan ini, mengubah cara pandang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang kesembuhan. Selama 1 bulan ini kita akan belajar tentang kesembuhan. Jadi saya pasti dan meyakinkan sekali, dan yakin sekali, kira-kira begitu ya, dan meyakini sekali, dan yakin sekali bahwa ketika firman Tuhan ini diberitakan, Bapak Ibu akan mengalami mukjizat. Ketika diberitakan sedang mengalami mukjizat. Setelah diberitakan akan banyak orang juga yang akan mengalami mukjizat. Amin. Judul hari ini adalah kesembuhan dimulai dari hati. Coba katakan ke kanan kiri Bapak Ibu, kesembuhan dimulai dari hati. Amin. Kalau Anda sendiri, katakan sendiri ke hatinya. Tapi kalau Anda beberapa orang, boleh katakan ke kanan kirinya. Selama 1 bulan ini kita berbicara tentang topik kesembuhan. Oke, mari kita mulai dari Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini menjadi ayat hafalan bagi semua orang, tetapi ada beberapa kata yang dilupakan. Oke, saya highlight beberapa yang akan menjadi poin kita hari ini. Yang pertama adalah jagalah hatimu. Kemudian dikatakan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi penting banget bagi kita memahami bahwa hatimu adalah pusat, hatimu adalah center dari segala sesuatu. Karena kata firman Tuhan, semua yang keluar dari mulut itu meluap dari dalam hatimu. Itu sebabnya penting bagi kita tahu bahwa semua yang keluar dari dalam hati kita itu bisa kehidupan, bisa kematian. Tapi kalau kita menjaganya dengan baik, maka yang keluar adalah kehidupan. Dalam bahasa Ibrani, kata kehidupan di situ adalah chai. Chai itu akar katanya adalah hayah. Artinya adalah menjaga kehidupan, hidup yang berkelimpahan, pulih dari sakit atau sembuh. Kita nanti akan lihat kenapa ada di situ ada kata kesembuhan, kenapa di situ ada kata berkelimpahan. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan adalah sozo. Akar katanya zao, yaitu kelimpahan, kesembuhan. Tetapi dalam bahasa Ibraninya disebutnya hayah. Kalau bahasa Cinanya disebut hayya gitu ya. Tapi ini kita bahasnya dalam bahasa Ibrani. Jadi penting kalau Anda menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, maka yang keluar dari dalam hatimu adalah kesehatan, yang keluar dari dalam hatimu adalah pemulihan, yang keluar dari dalam hatimu adalah berkat. Oh, amin. Itu yang dimaksud dengan kehidupan. Jadi fokuskan untuk menjaga hatimu. Jadi berkat, kesembuhan, pemulihan bukan datang dari luar ke dalam, tetapi itu semuanya keluar dari dalam hatimu supaya bisa dinikmati oleh tubuhmu. Jadi penting bagi kita menjaga hati kita. Bagaimana caranya menjaga hati kita? Sama kalau kita menaruh security di rumah kita, di depan rumah kita, security itu nggak menjaga orang yang dari dalam keluar, benar nggak? Yang dia jaga itu yang dari luar ke dalam. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau security itu jaganya itu bukan menghadap rumah, bukan. Dia membelakangi rumah. Dia mengkontrol siapa yang datang ke rumah. Begitu juga dengan kita harus tahu bahwa yang kita kontrol adalah yang masuk ke dalam diri kita melalui mata, melalui telinga. Karena apa? Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan begini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu,
sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health. Dikatakan, as it goes well with your soul. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, aku berdoa kamu baik, aku berdoa kamu diberkati sama seperti halnya jiwamu. Perhatikan yang merah. Jadi kamu diberkati, kamu prosper, kamu sehat. Ayat itu berkata dengan jelas sama seperti jiwamu. Jadi yang mana dulu yang prosper? Jiwanya dulu prosper, baru tubuhnya prosper. Yang mana dulu sehat, baru tubuhnya. Itu sudah menjawab ya. Ya jiwanya dulu, baru tubuhnya. Jadi penting bagi setiap kita, kalau saudara sakit, saudara harus tahu bahwa problemmu bukan tubuhmu. Oh karena kurang begini, karena makannya salah, karena begini, karena itu, karena ini. No. Masalahmu ada di dalam hatimu. Jadi kamu harus memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuhmu. Kalau yang kamu masukkan baik, yang kamu dengar baik, yang kamu lihat baik, itu akan diproses di otak kita. Kata firman Tuhan, hal kerajaan surga itu tentang kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Jadi yang kalau kamu dengar itu baik, itu pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Yang kedua, pasti membangkitkan sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Berarti yang kamu masukkan baik. Jadi sebenarnya perumpamaan ini sama saudara. Kalau kamu tiba-tiba perutnya sakit, muntah-muntah, kamu akan nanya kan, apa ya yang saya makan tadi ya? Atau bapak ibu mungkin punya anak, lalu anak bapak ibu tiba-tiba di rumah badannya nggak enak, mual-mual, panas badannya. Kamu bapak ibu pasti akan bertanya, tadi di sekolah makan apa? Benar nggak? Jadi tubuh ini cerminan dari hati. Tapi hati kita menunjukkan apa yang kita masukkan melalui mata dan telinga kita. Nah, ada satu cerita di dalam kitab Keluaran. Disinilah pertama kali Jehovah Rafa disebut Allah kesembuhan. Allah adalah penyembuh. Mari kita lihat di dalam kitab Keluaran 15 ayat 23 dan 24. Dikatakan begini. Ketika bangsa Israel baru saja menyeberang Laut Merah, ini adalah perhentian mereka pertama kali, mereka sampai di Mara. Sampailah mereka di Mara, tapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara itu artinya pahit. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Lihat Bapak Ibu, bangsa Israel sampai 3 hari perjalanan, mereka kehausan, dapat airnya pahit. Mereka nggak bisa minumnya. Lalu waktu mereka minum, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka menjadi negatif, hatinya menjadi negatif, hatinya menjadi pahit. Ini gambarannya. Lalu mereka bersungut-sungut di tempat ini. Lalu apa yang dilakukan Musa? Musa melempar air itu dengan tongkat kayu. Ini adalah gambaran, jawaban, jikalau hidup Bapak Ibu sedang pahit. Saudara-saudara, siapapun saudara, dimanapun engkau, pahit dalam masalah kesehatan, pahit dalam masalah keuangan, pahit dalam masalah pernikahan, jawabannya adalah salib. Karena kayu di situ adalah lambang dari salib. Maka salib akan mengubah yang pahit menjadi manis. Kamu fokuskan matamu kepada karya Kristus di kayu salib. Maka semua itu akan merubah yang pahit menjadi manis. Lalu dikatakan, lalu air itu berubah menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ketetapan-ketetapan apa? Banyak orang bilang, oh di sanalah Tuhan memberikan
supaya mereka taat kepada firman Tuhan. No, hukum Taurat belum diberikan, saudara. Ketetapan apa? Ketetapan oleh iman. Bahwa bagaimana mereka keluar dari Mesir, selamat dari kematian anak sulung, bagaimana mereka keluar dan diberkati berlimpah-limpah, penuh dengan barang-barang, pakaian yang mahal, emas yang berharga. Kan mereka mendapatkan semuanya itu bukan karena kebaikan mereka, bukan karena mereka taat, tapi kan modalnya hanya karena percaya kepada darah domba yang ditaruh di ambang pintu rumah. Benar? Ketetapan itu yang Tuhan ingatkan. Jadi apa, saudara? Darah yang di ambang pintu itu adalah lambang kematian Kristus. Apa itu? Tentang salib. Ketetapan apa, saudara? Ketetapan bahwa kamu diselamatkan oleh iman. Kamu keluar dari Mesir oleh iman. Kamu diselamatkan dan diberkati oleh iman. Lalu dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya. Yang benar yang mana? Hukum Taurat belum ada ya. Saudara harus tahu ini. Hukum Taurat belum ada. Yang benarnya yang mana? Dibenarkan oleh iman. Kembali lagi, karena hukum Taurat belum ada sama sekali. Lalu dikatakan, dan memasang telingamu kepada perintah-perintah dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kenapa Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Rapa, sebagai kesembuhan? Saudara, ternyata bangsa Israel di sana mengalami ketika hati mereka bitter, hati mereka pahit, mereka mengalami sakit penyakit. Disitulah Tuhan menunjukkan kenapa dirinya sebagai kesembuhan. Ketika mereka pahit hatinya, banyak sekali anak-anak Tuhan seperti ini. Ketika hati mereka pahit, maka tubuh mereka akan dipenuhi dengan sakit penyakit. Ketika kamu pahit dengan seseorang, ketika kamu pahit dengan orang tuamu, ketika kamu pahit dengan mertuamu, ketika kamu pahit dengan siapapun, tubuhmu akan mengikuti. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Benar? Nah, firman Tuhan katakan Amsal 4:23, saya kembali lagi. Oleh sebab itu, kata firman Tuhan, tadi kita membahas dari situlah terpancar kehidupan. Sekarang kita bahas yang pertamanya. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin, saudara. Jagalah hatimu. Sama seperti yang saya kasih tahu tadi, satpam nggak menjaga yang masuk keluar. Yang dia jaga adalah satpam rumah yang masuk dari luar ke dalam. Jadi yang harus saudara perhatikan, kalau anakmu mencuri, suamimu suka berbohong, istrimu suka marah-marah, yang kamu bahas bukan marah-marahnya, yang kamu bahas bukan bohongnya, yang kamu bahas bukan mencurinya, yang kamu bahas adalah kenapa, apa yang dia masukkan sehingga perilakunya seperti ini. Kenapa dia jadi suka bohong? Yang diperhatikan bukan perilakunya. Kenapa dia jadi suka mukul? Suami kita kenapa suka mukul? Kenapa dia suka stres? Yang diperhatikan bukan sikap yang keluar, tetapi yang masuk ke dia. Benar ya? Ada orang yang suka ngomong sama saya, lalu berkata begini, kenapa ya Pak, pikiran saya ini cabul banget. Cabul banget itu cabul bin mesum. Cabul bin mesum bin, ya begitulah. Lalu saya sudah dibaptis, saya sudah lahir baru, saya sudah begini, tapi kenapa masih seperti ini? Lalu gampang sekali, apa yang masuk sama kamu? Bagaimana dengan handphonemu? Bagaimana dengan Instagrammu? Bagaimana dengan Facebookmu? Bagaimana dengan yang ada di handphonemu? Apa yang kamu simpan? Bagaimana dengan teman-teman di kantormu? Apa yang kamu dengar setiap hari? Apa yang kamu lihat? Oh, saya emang suka nonton Pak.
Ya nonton, ya namanya juga apa nonton umur 21 tahun ke atas. Hey, bukan berarti ditulis 21 tahun ke atas jadi semua orang bisa lihat. No. Kamu harus tahu untuk menjaga tubuhmu. Kamu harus jaga apa yang masuk lewat telingamu, lewat matamu. Nah, firman Tuhan katakan begini. Amsal 4, tadi kita bahas ya, Amsal 4 ayat 23. Mari kita lihat Amsal 4 ayat 1-nya. Ternyata Amsal ini kan ditulis sama Salomo. Benar? Salomo. Nah, Salomo sudah warning pertama kali. Dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Jadi Salomo sedang ngomong siapa? Ayahnya. Ayahnya Salomo siapa? Coba deh tanya yang di sebelah saudara. Bapaknya Salomo itu siapa? Daud. Jadi Daud di kitab Mazmur ternyata menulis hal yang sama buat apa yang ditulis sama Salomo, ternyata ditulis juga sama Daud. Kita akan lihat. Dikatakan begini. Perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Itu kata Daud kepada Salomo. Jadi Salomo mereview kembali di kitab Amsal. Dia bilang ini, janganlah menempuh jalan orang fasik, janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Kalau di dalam perjanjian baru dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Dalam bahasa Inggris dibilang begini, do not conform to this world, but be ye transformed. Do not conform, conform itu artinya masuk ke dalam bentuk. Con itu artinya masuk, form itu artinya bentuk. Janganlah kamu masuk ke dalam bentuk yang dibuat oleh dunia ini. Minggu lalu, evangelis Bernard, kadang-kadang Bang Bernard itu evangelis, kadang-kadang evangelis. Kadang-kadang. Evangelis. Mengatakan di balik kata-kata sudah umur. Benar ya, kita suka dengar ya. Orang datang di gereja lemes, selalu berkata, aduh Pak gak bisa kena AC. Kenapa? Ya maklum lah Pak, sudah umur. Emang kenapa? Kayak mobil tua Pak, kalau dia mobil tua kan reyot. Kalau ada reot dikit Pak, jalan jauh sedikit Pak. Lihat saudara, yang dia bangun di dalam pikirannya adalah bahwa saya tidak lagi kuat. Ya wajar lah Pak, dalam situasi yang seperti ini, ekonomi lagi berantakan, semua bisnis lagi berantakan Pak, wajar lah semuanya ini. Lihat saudara, firman Tuhan katakan, do not be transformed, janganlah kamu masuk ke dalam bentuk yang dibuat dunia ini, tetapi do not conform but transform. Lewatin katanya. Ternyata Amsal dan Mazmur nanti kita lihat sudah dari awal mengatakan. Dikatakan begini, janganlah kamu menempuh jalan orang fasik, janganlah mengikuti jalan orang jahat, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan keep moving. Perhatikan di sini Amsal 4 ayat 15. Kenapa banyak orang menempuh jalan orang fasik? Dengar nasihat kesehatan. Saya suka bingung kalau anak-anak Tuhan di grup hope-nya atau di grup persekutuannya lebih banyak teori bagaimana sembuh dari penyakit panas dengan cara meminum daun ini, menyemburkan daun itu lalu dicampurkan dengan air mata lebah misalnya begitu. Bagaimana sembuh dari penyakit asma dengan cara meminum tetesan pertama dari daun bunga matahari. Dicampur dengan ini dan itu dan ini. Lihat saudara, kenapa saudara nggak mulai mempraktekkan kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam anak-anak Tuhan, tumpang tangan mengucapkan firman Tuhan, melepaskan kuasa yang ada di dalam kita. Hei, kenapa nggak melakukan itu? Kenapa saudara nggak mulai berkata, mari kita doakan. Kamu sembuh, mulai bernubuat tentang kesembuhan, mulai bernubuat tentang pemulihan. Kenapa saudara? Karena kenapa kita berjalan dalam jalan orang fasik, mengikuti jalan orang jahat? Kata firman Tuhan, karena kamu nggak menjauhi jalan itu sih. Jangan lewatin jalan itu, menyimpang darinya, pergi dong dari situ. Udah tahu ibu-ibu komplek begitu, didengerin lagi.
Udah tahu teman-teman yang lain ngomongannya seperti itu. Banyak hal yang negatif didengerin lagi. Habis nggak enak Pak, kalau nggak didengerin mereka sakit hati. Hei, kalau kamu nggak dengerin, mereka sakit hati. Tapi kalau kamu dengerin, yang sakit kamu. Jadi mana yang mau dilakukan? Karena semua yang kamu masukkan, semua yang kamu simpan, kalau itu nggak baik, itu akan merusak tubuhmu sendiri, itu akan merusak keuanganmu sendiri, itu akan merusak pernikahanmu sendiri. Jadi kamu mau pilih mana? Menjaga hati orang atau mau menjaga hatimu sendiri? Coba bilang sama kanan kirinya, aku mau menjaga hatiku dengan segala kewaspadaan. Ternyata Daud sudah berkata hal yang sama. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, jadi saudara tahu tadi ya, yang dikatakan Salomo itu di dalam kitab Amsal adalah perkataan Daud yang dia berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Pernah duduk dengan kumpulan orang yang ngomongin orang lain? Pernah? Pernah duduk dengan orang berdosa yang ngomongin dosa, apapun itu dosanya. Entah itu bohong, mereka-reka kebohongan, entah itu percabulan, entah itu hal-hal yang tidak baik saudara. Atau nasihat orang fasik. Orang fasik itu dalam bahasa aslinya adalah orang yang mengabaikan firman Tuhan. Sudah ada firman Tuhan, tapi dia bilang, nggak mungkin lah, nggak bisa, mana bisa. Hei, bukankah kita berjalan mukjizat dari kemustahilan kepada kemustahilan? Jadi saudara harus mendengar cerita apa? Berjalan di atas air. Saudara harus mendengar mukjizat kesembuhan, dipromosikan. Saudara harus mendengar cerita-cerita itu. Karena iblis dikalahkan dengan darah anak domba dan kesaksian kita. Amsal 4 ayat 20 dilanjutkan lagi, hai anakku perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu dengan ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi saudara, kamu gak bisa mendengarkan firman Tuhan, tapi juga mendengarkan yang buruk. Gak bisa, cannot lah. Kalau orang Singapura bilang cannot lah. Tapi kalau kamu di dalam hukum Taurat, kamu mau mendengarkan yang tidak baik, dan kamu juga mau mendengarkan yang baik, it's okay. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, setitik ragi akan merusak seluruh adonan. Kamu gak bisa mendengarkan yang buruk tentang seseorang. Kamu tidak bisa mendengarkan gosip yang tidak baik. Kamu tidak bisa mendengarkan hal ketakutan-ketakutan, apalagi di saat seperti ini saudara. Bisnis sedang hancur-hancurnya bagi sebagian orang. Tapi bukankah di situ firman Tuhan katakan, di mana banyak pelanggaran, di mana banyak dosa, justru di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Atau firman Tuhan yang berkata, sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, laut bergemuruh, apapun itu. Tapi firman Tuhan katakan, tapi kasih setiaku tidak akan pernah bergeser sedikit pun. Justru di masa sekarang yang saudara dengar adalah hal-hal yang impossible terjadi. Tadi saudara sudah mendengar bagaimana kesaksian kesembuhan terjadi, dan kalau dengerin dokter, ya dokter pasti ngomong fakta. Dokter pasti ngomong soal fakta. Tapi iman tidak berjalan dengan realita. Iman tidak berjalan dengan fakta. Iman berjalan dengan apa kata firman Tuhan. Bukan dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita rasa. Iman berjalan dengan apa yang kita percayai. Apa kata firman Tuhan. Kalau tadi kita dengar kesaksiannya, kalau kita mendengar 3 hari gak makan obat, kira-kira begitu ya, maka stroke-nya akan datang dan jauh lebih buruk. Ketika percaya sama janji firman Tuhan, tapi lihat saudara, karena percaya janji firman Tuhan, maka mukjizatnya terjadi. Jadi harus ada janjinya dulu. Beda kalau ada orang yang percaya dengan kata-kata positif. Kata-kata positif itu begini, amin, amin, aku sehat, yes, 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 amin, amin, aku diberkati. Dasarnya apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. So, what is the foundation? Dasarnya apa?
ada tertulis di firman Tuhan. Nah, itu baru benar. Nah, ternyata di Mazmur juga dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tapi sadar gak saudara, bahwa Mazmur 1 ayat 1 tadi berkata, janganlah kamu berjalan dengan orang berdosa, janganlah kamu duduk dengan orang ini, janganlah kamu mendengarkan orang duduk dengan orang fasik dan sebagainya, kira-kira begitu ya. Itu kan Mazmur 1 ayat 1. Mazmur itu ada 150 ayat. Kalau saudara abaikan yang satu ini, maka 149 ayat yang lain nggak ada gunanya. Itu sebabnya ditaruhnya pertama. Kalau saudara memasukkan yang negatif, lihat saudara, kalau saudara memasukkan yang negatif, tapi saudara mau jalankan Mazmur 130 atau Mazmur 120, nggak bisa saudara. Nggak bisa. Kamu harus perhatikan dulu yang pertama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa? Jangan duduk dengan orang berdosa, jangan berjalan dengan orang fasik, dengan ngumpul sama pencemooh, kata firman Tuhan. And then ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Minggu besok kita akan belajar tentang ini. Kita akan belajar what is the meaning, apa yang dimaksud dengan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Dari sanalah kamu akan melihat mukjizat demi mukjizat. Lihat saudara. Jadi perhatikan. Kamu gak bisa menerima yang baik dengan cara memasukkan yang buruk. Gak bisa kita ngomong susah, mustahil, aduh kayaknya gak mungkin. Lalu kamu mengalami mukjizat, itu hal yang gak mungkin. Gak mungkin hatimu pahit, tapi kamu ngalamin mukjizat, itu gak mungkin. Tapi kan Pak, di dalam kasih karunia Tuhan kita akan menerima semuanya. Yang penting modalnya iman. Makanya saya katakan iman itu, kalau perhatikan saudara, gak mungkin hatimu negatif, tapi kamu mempercayai yang positif. Mustahil. Mari kita lihat. Dikatakan dalam kitab Amsal 4 ayat 21 dan 22 dibilang begini, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Apa itu? Firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kesembuhan bagi mereka yang mendapatkannya dan kehidupan bagi seluruh tubuh mereka. 2 kali ditegesin. Karena firman Tuhan yang kamu dengerin itu, firman Tuhan yang kamu renungkan itu akan menjadi kesembuhan bagi tubuh, bagi mereka yang mendapatkannya, dan kehidupan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi saudara, gak mungkin kamu menyimpan sesuatu di dalam tubuhmu yang negatif, lalu menyimpan firman Tuhan, lalu kamu mengharapkan kesembuhan. Gak mungkin. Syarat pertamanya harus jelas dulu. Jangan duduk, jangan berjalan, jangan mendengarkan orang fasik, orang negatif, jangan. Supaya hatimu benar, supaya hatimu positif, supaya hatimu tidak negatif. Lalu dengarkan firman Tuhan. Kamu dengarkan firman Tuhan. Itu akan menjadi kesembuhan bagi kamu dan menjadi kehidupan bagi seluruh tubuh mereka. Dikatakan firman Tuhan. Nah, Yakobus 3 dikatakan begini. Lidah, barang siapa yang, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Nah, saya mau katakan saudara, ini soal lidah. Kalau saudara mau mengetahui seseorang itu pahit atau hatinya pahit atau hatinya positif, gampang sekali, dengerin aja ucapan mulutnya. Karena semua yang keluar dari mulut, meluap dari dalam hati. Orang yang negatif, pasti ada sakit-sakitannya. Sakit pinggang, sakit ini, sakit itu, mostly seperti itu saudara. Nah dikatakan begini, tapi tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Jadi lidah ini gak bisa dikontrol. Loh kan kata firman Tuhan Pak, bahwa hidup dan mati ada di ujung lidah, barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iya, yang kamu kontrol bukan lidahnya. Yang kamu kontrol adalah yang masuk ke dalam hatimu, yang masuk ke dalam pikiranmu. Karena firman Tuhan sudah tulis, gak ada yang bisa menjinakkan lidah. Amin.
Jadi kalau kamu mau mengeluarkan yang baik, kalau kamu mau mengeluarkan kesembuhan, bukan yang dikontrol lidahnya. Ambil minyak urapan, lidahnya diminyakin. Enggak ada urusannya saudara. Yang kamu harus jaga hatimu. Ia adalah suatu binatang yang buas, yang tak terkuasai, dikatakan firman Tuhan. Penuh racun mematikan. Dari mulut yang satu keluar berkat atau kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Lalu dikatakan, ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nggak mungkin. Bagaimana kamu mau mengucapkan kesembuhan, bagaimana kamu mau mengucapkan berkat, bagaimana kamu mau mengucapkan mukjizat, tetapi hatimu penuh dengan marah, pahit. Nggak mungkin. Benar? Nah, dikatakan dalam Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati, ini penting sekali saudara, dan mementingkan diri sendiri. Dan di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi gini, kalau ada orang yang iri hati, benci, terluka, sakit hati, apakah kekecewaan, bitter, seperti ini, saudara harus tahu, saudara sedang mengizinkan iblis untuk melakukan perbuatan jahat di dalam hidupmu. Saya ulang ya. Jikalau saudara sakit hati, iri hati, mementingkan diri sendiri. Jadi yang seperti ini nih, kecewa, sakit hati, kepahitan, itu ya, bitterness, kepahitan, lalu saudara dengki, hal-hal yang seperti ini, saudara dinamakan mementingkan diri sendiri. Di situ akan ada kekacauan, so you have to see this, kekacauan, and then segala macam perbuatan jahat. Wow. Itu sebabnya saya katakan saudara, kalau kamu mau melihara sakit hati, kebencian, marah sama seseorang, pahit sama seseorang, pahit sama keadaan, kamu sedang mengizinkan iblis untuk mengambil alih kesehatanmu. Kamu sedang mengizinkan iblis untuk mengambil alih keuanganmu, pernikahanmu. So don't do that. Kalau suami mendengarkan istri yang sakit hati, kamu harus ngomong sama dia. Kamu harus benerin hatinya. Kalau istri dengarkan suami lagi sakit hati, marah sama seseorang, hey, jangan ikut. Jangan malah ditambahin, karena biasa di dapur nambahin bumbu, ini istri malah nambahin. Memang Pak, dia memang begitu, dicabain lagi suaminya. Dikasih kunyit lagi, dikasih lagi rempah-rempah. Suaminya jadi marah. Lalu bilang, sudahlah. Lihat, orang yang seperti ini akan hidup di dalam sakit penyakit. Kok Pak Oto nyumpahin? Bukan nyumpahin, ayat firman Tuhan yang ngomong. Itu sebabnya, saya tutup. Setelah bangsa Israel keluar dari Mara, Tuhan menyatakan dirinya sebagai kesembuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Mereka berjalan dan berhenti di Elim. Elim dalam bahasa aslinya adalah pokok yang besar. Siapa itu? Akulah pokok anggur. Siapa itu? Yesus. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Sudah berulang kali saya pergi ke tempat ini yang dipercaya menjadi kota Elim di Mesir. Sudah berulang kali saya ke sana melihatnya, dan memang tempat itu ada 12 mata air dan ada 70 pohon korma gitu ya. Jadi kalau saudara yang belum pergi, maka ikutilah perjalanan tur ini. Saya gitu ya. Dengan pembimbing rohani. Kira-kira begitu. Tahun depan. Saudara akan melihat di tempat ini ada 12 mata air. Siapa itu lambang mata air? Yesus, karena dia adalah lambang dari firman Allah yang hidup. Dia adalah mata air yang tidak pernah kering. Benar? Lalu dikatakan Elim itu artinya adalah pokok yang besar. Siapa itu pokok anggur? Yesus. Elim itu juga arti harafiah dari korma.
korma. Di situ bangsa Israel beristirahat. Di situ mereka menyembuhkan kondisi mereka. Karena firman Tuhan katakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Ini ayat kalau kamu lagi sakit hati, kecewa sama seseorang, jangan ngomong. Terus ngapain? Diam. Diam. Penting bagi kamu diam. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kamu akan dipulihkan. Dalam tinggal tenang dan percaya. Amin. Diam, tenang, percaya. Ketika kamu datang sama Tuhan, ketika kamu merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu, maka kesalahan orang lain nggak ada apa-apanya. Ketika kamu merenungkan betapa Tuhan panjang sabar sama hidupmu, maka dosa orang lain sama kita itu nothing. Benar gak? Maka kita akan bisa mengampuni orang lain. Tahu gak saudara, mengampuni itu awal dari kamu sembuh. Ya, kalau kamu mau sembuh, apa yang harus kamu lakukan? Hiduplah di dalam zona bebas sakit hati. Amin saudara. So, saya mau kasih tahu sama saudara, kesembuhan dimulai dari hatimu. Maaf, hatimu, bukan di sini. Di sini. Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan apa yang masuk lewat telingamu. Perhatikan yang masuk lewat matamu. Apa yang kamu lihat? Kalau yang kamu masukkan najis, maka yang keluar adalah najis. Kalau yang kamu masukkan benar, maka yang kamu lakukan benar. Kalau kamu masukkan yang benar, firman Tuhan, maka tubuhmu akan benar. Tubuhmu akan hidup di dalam firman Tuhan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Apa itu? Berkat. Apa itu? Kesembuhan. Apa itu? Pemulihan. Amin saudara? Amin? Amin? Bilang sama kanan kirinya, jaga hatinya ma. Jangan semuanya ibu-ibu kompleks didengerin. Jangan tante Mince tuh yang tukang gosip jangan didengerin. Papa juga pak jangan nongkrong tuh sama si ini yang tukang nyolong. Udah jelas-jelas orangnya pencuri, tukang bohong. Jangan pak, udah jelas-jelas dia suka selingkuh. Papa suka nongkrong, jangan. Hadiri pertemuan-pertemuan ibadah, dengerin firman Tuhan. Karena dari situ Bapak Ibu mendapatkan kekuatan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami belajar kesembuhan start dari hati kami. Kami mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami mau menjaga apa yang masuk ke dalam mata kami, lewat mata kami, apa yang masuk lewat telinga kami. Ku berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan lebih menjaga hatinya, supaya tidak sakit daripada menjaga perasaan orang lain. Ku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena semua yang kami simpan di dalam hati pasti keluar oleh mulut kami. Sementara hidup dan mati ada di ujung lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bagaimana kami mau mengatakan mukjizat kesembuhan, bagaimana kami mau menyatakan mukjizat kelepasan roh jahat, bagaimana kami mau menyatakan mukjizat berkat kalau hati kami pahit. Kalau hati kami tidak benar. Aku berdoa biar kebenaran firman Tuhan ini berakar kuat di setiap hati kami. Dan kami hidup di dalam keputusan yang benar. Untuk tidak berjalan dengan orang fasik, tidak duduk dengan orang pencemooh, atau berdiri dengan para pendosa. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Terima kasih Bapa. Bagi setiap saudara yang saat ini punya sakit penyakit, apapun itu, pegang bagian tubuhmu yang sakit. Jika ada di antara saudara yang benci seseorang, sakit hati, kecewa, saudara bisa lepaskan pengampunan. Tidak perlu disamperin sekarang. Tapi saudara bisa lepaskan pengampunan.
dan berkata, saudara harus menjaga hatimu dengan berkata, aku mengampuni dia. Aku mengampuni dia. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan bagi tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan bagi anggota tubuhmu. Kuperintahkan sakit penyakit pergi, tinggalkan tubuh ini, dan jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah normal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau mulai beraktivitas dengan sehat, kau mulai beraktivitas dengan normal, kau mulai menggerakkan tanganmu, menggerakkan kakimu, menggerakkan anggota tubuhmu, dan benjolan juga aku perintahkan dari tubuh hilang, lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Semua benjolan yang tidak normal aku perintahkan hilang, lenyap. Segala rasa sakitnya juga hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sehat, terimalah kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Bagi setiap saudara yang baru mendengar khotbah ini, dan saudara tidak yakin apakah kau mati masuk surga atau masuk neraka, kau berpikir kau diselamatkan karena perbuatan baikmu. Dengarkan saya baik-baik, Yesus sudah mati untukmu 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dia sudah mati dan telah menebusmu, membayar lunas semua dosamu, menggantikanmu dihukum, supaya kau layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Kalau kau mau percaya Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, katakan dengan keras, Tuhan Yesus, aku percaya 2000 tahun yang lalu kau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan, oleh darahmu aku ditebus dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, darahmu telah menyucikan aku. Aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih Yesus. Aku percaya ketika aku mati nanti, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau adalah jawaban bagi setiap kami. Jawaban bagi kesehatan, jawaban bagi bisnis kami, jawaban bagi keuangan kami. Itu sebabnya kami makin jatuh cinta kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita akan melakukan perjamuan. Saudara, siapkan perjamuan saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Di malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu dia berkata, waktunya sudah selesai. Kawanan domba ini akan tercerai-berai. Dia menunjuk kepada murid-muridnya. Kamu akan tercerai-berai dan domba ini, dia menunjuk kepada dirinya, akan disembelih, akan mati di kayu salib. Lalu dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, roti yang terpecah ini adalah tubuhku. Tubuh Tuhan Yesus dipukul dan oleh bilur-bilurnya, kau dan saya menjadi sembuh. Tubuh Tuhan Yesus naik ke kayu salib, telanjang, dipermalukan. Dia yang kaya, yang punya semesta ini, rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin diberkati. Saudaraku, ketika kau memakan roti yang ada di tangan kananmu, terimalah kesembuhan bagi tubuhmu, terimalah pemulihan berkat Tuhan di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu. Mari sama-sama kita memakannya. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, anggur ini adalah lambang dari darahku yang tercurah bagi engkau. Darah Tuhan Yesus yang menguduskan kita, menyucikan kita dari segala dosa, sehingga kita layak menjadi anak Allah dan memanggil dia Abba, ya Bapa. Sehingga kita layak untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Ketika kita meminumnya, kita menyadari bahwa darah Yesus telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita meminumnya. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu.
persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam pernikahanmu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan dan bisnismu. Kau akan tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta, supaya dengan perbuatan baikmu nama Tuhan dipermuliakan. Setiap yang percaya bersama-sama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, selamat menikmati mukjizat setiap hari. Nikmati mukjizat kesembuhan, nikmati mukjizat berkat. Mari masukkan yang baik, ucapkan yang baik, terima yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jesus, you never fail.